Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Riani Novalia, NPM 1934040424. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai jurnal ilmiah dengan judul Tingkat Suku Bunga, Kinerja Keuangan, dan Tingkat Bagi Hasil Deposito pada Perbankan Syariah yang dilansir pada 15 Mei 2018 dalam laman internet http://journal.wincakarta.ac.id oleh Andara Y dan Wulandari W. Adapun yang menjadi pokok bahasan pada presentasi kali ini yaitu fakta teoritik, fakta empirik, kutipan langsung, kutipan tidak langsung, metode penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan. Menurut analisa saya, pada jurnal ilmiah ini lebih banyak terdapat fakta teoritik dibandingkan fakta empirik. Adapun salah satu contoh dari fakta teoritik yaitu Ulfah 2010, Novianto dan Hadiwijoyo 2013 menyebutkan bahwa kenaikan jumlah dana pihak ketiga disebabkan karena beragamnya produk-produk yang dimiliki perbankan syariah dan pelayanan yang relatif baik. Adapun contoh dari fakta empirik yaitu penghimpunan dana terbesar adalah dalam bentuk deposito, yaitu pada tahun 2015 sebesar 134,556 miliar, kemudian pada tahun 2016 sebesar 140,228 miliar, dan pada tahun 2017 sebesar 174,042 miliar. Nah, selain fakta teoritik dan fakta empirik, ada juga kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Contoh dari kutipan langsung yaitu deposito merupakan dana yang dapat diambil sesuai dengan perjanjian berdasarkan jangka waktu yang disepakati dan hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu. Sedangkan contoh dari kutipan tidak langsung yaitu penelitian Novianti dan kawan-kawan 2015 menyatakan bahwa variabel tingkat pembiayaan bermasalah atau NPF tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia. Selain itu, pada jurnal ilmiah ini menggunakan metode penelitian yaitu deskriptif kuantitatif, yaitu tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data dalam penelitian ini merupakan jenis data time series. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari laporan keuangan umum Bank Syariah dan unit usaha syariah dalam data bulanan dari tahun 2011 sampai 2017. Hasil dari penelitian ini sangat berkorelasi atau adanya kesinambungan antara materi yang dibahas dengan kesimpulan dan penelitian yang dilakukan. Memiliki keterkaitan dari yang awalnya digambarkan secara umum kemudian dikerucutkan dengan hasil penelitiannya. Dikuatkan juga dengan tabel dan grafik yang disajikan. Simpulan dari penelitian ini yaitu penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh jangka pendek dan jangka panjang faktor kinerja keuangan dan tingkat suku bunga terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam jangka pendek variabel yang berpengaruh signifikan terhadap bagi hasil deposito mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia yaitu BPOPO dan ROA, sedangkan variabel FDR dan NPF dan BI rate tidak berpengaruh. Pada jangka panjang variabel yang berpengaruh yaitu BPOPR, FDR, NPF, dan BI rate, sedangkan ROA tidak berpengaruh. Penelitian ini memberikan rekomendasi bahwa penting bagi Indonesia perbankan syariah untuk meningkatkan kinerja keuangannya. Hal ini akan berdampak semakin kompetitif tingkat bagi hasil yang akan ditawarkan kepada nasabah. Tingkat bagi hasil yang kompetitif akan menjadikan Indonesia perbankan syariah akan mampu bersaing dengan industri perbankan konvensional. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai jurnal ilmiah ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.